Diketahui tiga reaksi berikut ini ada reaksi 1, reaksi 2, dan reaksi 3. Pertanyaannya, besarnya perubahan entalpi S menjadi uap air adalah yang mana? Oke, kita harus menentukan reaksi perubahan S menjadi uap air. S itu tentunya dari air, maka dia adalah H2O. Tapi wujud S adalah padat sehingga dia solid fasenya menjadi uap air, berarti dia H2O juga, yang namanya uap berarti dia wujudnya gas sehingga fasenya G. Nah, tugas kita mengubah tiga reaksi yang ada di soal agar hasil akhir reaksinya menjadi H2OS menjadi H2O gas. Nah, kita akan tentukan acuan tiap reaksinya. Kita akan mulai dari reaksi pertama. Nah, di reaksi pertama, senyawa yang ada di reaksi pertama dan di reaksi yang diminta di sini tidak ada, maka kita skip terlebih dahulu ke reaksi pertama. Kemudian kita ke reaksi kedua. Di reaksi kedua ada H2OG, di reaksi yang diminta juga ada H2O dalam wujud gas. Di reaksi kedua, H2OG-nya ada di sisi kanan, jumlahnya 1, sedangkan di reaksi yang diminta, H2OG-nya juga sudah ada di kanan panah dan jumlahnya sama-sama 1. Sehingga reaksi 2 tetap. Kalau tetap berarti kita salin saja reaksinya. Nanti di sini untuk reaksi 1, kemudian ini reaksi 2-nya. Berarti H2G ditambah setengah O2G menjadi H2OG dengan nilai delta H negatif 57,8. Kemudian senyawa yang di reaksi 3 ada dan di reaksi yang diminta ada, yaitu H2OS. Nah, H2OS di reaksi 3 ada di sisi kanan panah, jumlahnya 1, sedangkan di reaksi yang diminta dia berada di sisi kiri, jumlahnya 1. Maka untuk reaksi 3 kita harus membaliknya. Jadi reaksi 3 kita balik. Yang tadinya di kiri menjadi kanan, kanan menjadi kiri. Sehingga reaksi 3-nya H2OS menjadi H2OL. Kalau kita balik reaksi, maka delta H-nya balik tanda, dia menjadi plus 1,4. Nah, permasalahannya tinggal reaksi yang pertama. Untuk reaksi pertama, bagaimana mencari acuannya? Kalau kita lihat di reaksi pertama, di sini ada H2O yang berfase L atau liquid. Sedangkan di reaksi yang diminta, tidak ada H2O yang berfase liquid. Sehingga H2OL ini harus kita hilangkan. Nah, agar H2OL ini hilang, maka letaknya harus berseberangan atau berkebalikan dengan H2OL di reaksi yang lain. Tadi di reaksi 3 juga ada H2OL yang letaknya berada di kanan panah, jumlahnya 1. Maka agar H2OL ini hilang, di reaksi 1 H2OL-nya harus berada di sisi lawannya, yaitu di sisi kiri. Nah, kebetulan di reaksi 1 H2OL-nya sudah berada di kiri, maka reaksi 1-nya juga tetap. Kita tinggal salin saja. Berarti H2OL menjadi H2G ditambah setengah O2G. Delta H-nya jadi tetap plus 68,3. Kita akan totalkan semua reaksinya. Oke, di sini yang bisa kita coret-coret H2OL. Kemudian ada H2G. Kemudian ada setengah O2. Sehingga reaksi akhirnya menjadi H2OS menjadi H2OG. Delta H-nya kita tinggal hitung saja. Hasilnya adalah plus 11,9. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang D.